Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersemangat untuk menjalankan hari-hari kita, termasuk dalam mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Oke, jika minggu lalu di pertemuan pertama kita sudah melaksanakan kontrak perkuliahan atau kontrak belajar, maka seperti yang saya sampaikan, untuk pertemuan kedua kita mulai dengan materi. Materi pertama untuk pembelajaran tematik kelas 1, 2, 3 kemarin sesuai dengan mata kuliah kita, maka temanya yang pertama kita bahas adalah tentang kurikulum di SDMI. Kita analisa kurikulum di SDMI. Mengingat pentingnya kurikulum, maka ini penting untuk kita bahas sebelum kita ke pembelajaran tematik. Oke, terlebih dahulu kita awali perkuliahan kita dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan perkuliahan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, manfaat barokah untuk kita semua. Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya kita lihat dulu untuk tujuan pendidikan di SDMI. Tindak lanjut dari sebuah kurikulum nanti kita akan melihat dulu apa sih tujuan pendidikan dari SDMI itu. Yang pertama, tujuan pendidikan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah pada umumnya yang pertama adalah memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan juga berhitung. Jadi ketika siswa kita masuk di SDMI, kemampuan awal yang harus mereka miliki adalah mereka sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Itulah kenapa ketika siswa masuk di kelas 1 belum bisa baca, tulis, atau berhitung, itu hal yang wajar. Karena di jenjang pendidikan dasar lah mereka akan diajarkan untuk semua itu. Di jenjang SD atau MI, mulai kelas 1, mereka akan diajarkan bagaimana cara membaca, bagaimana menulis, dan bagaimana berhitung. Itu adalah kemampuan awal mereka di jenjang SDMI. Yang kedua, tujuan pendidikan di SDMI memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Jadi pengetahuan dan keterampilan dasar yang mereka itu sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia SDMI. Yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan di jenjang SLTP sederajat atau SMP sederajat, SMP ataupun MTS. Jadi siswa di SD itu memang disiapkan untuk mereka bisa nanti mengikuti pendidikan di SMP sederajat. Oke, kita kembali kepada kurikulum lagi. Jadi kita kaji tentang kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi di kurikulum inilah semua rencana itu ditata guna untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum itu adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Dan tujuan pendidikan nasional itu apa? Nah ini, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu adalah tujuan pendidikan nasional, dan kurikulum kita nanti diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Oke, berdasarkan pengertian ini, maka bisa kita lihat bahwa kurikulum itu adalah suatu ide atau gagasan. Arti dari kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan, bahwa kurikulum itu adalah sekumpulan daripada ide atau gagasan itu yang akan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Kumpul dari beberapa ide-ide yang mana ide-ide nanti akan
ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Ya, kurikulum sebagai ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum itu sebagai suatu rencana yang tertulis. Maksudnya rencana tertulis di sini adalah kurikulum digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran yang mana itu bagian dari suatu perencanaan, maka akan menghasilkan sebuah dokumen kurikulum nanti. Mengapa menjadi dokumen kurikulum? Karena rencana itu adalah rencana yang tertulis, sehingga akan menjadi dokumen kurikulum pada bidang pendidikan tertentu. Selanjutnya, kurikulum sebagai suatu kegiatan atau aktivitas. Maksudnya, kurikulum merupakan segala aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Jika tadi kurikulum sebagai suatu rencana tertulis itu bagian dari dokumen kurikulum, sedangkan kegiatan yang berlangsung di kelas itu merupakan kurikulum yang fungsional, gitu ya. Jadi kurikulum yang fungsional itu adalah kurikulum yang mana kegiatannya itu berlangsung di kelas, atau kurikulum itu sebagai suatu aktivitas kegiatan pembelajaran di kelas. Yang terakhir, kurikulum itu sebagai suatu hasil. Maksudnya, kurikulum harus memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Itu kaitannya dari pengertian dasar di sebuah kurikulum kita jabarkan menjadi beberapa pokok-pokok pembahasan tentang kurikulum. Oke, selanjutnya kita lihat perubahan kurikulum di SDMI. Mengenai kurikulum kita memang beberapa kali ada perubahan atau pengembangan, yang mana pada perubahan-perubahan itu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kita lihat di perubahan kurikulum di SDMI, rasionalnya perubahan kurikulum 2013, kurikulum terbaru ya. Jadi kenapa sih harus berubah? Ada apa dengan yang lama? Nah, itu akan kita lihat. Yang pertama, perubahan kurikulum itu yang pertama, rasionalnya adalah tantangan dari internal. Jadi kenapa harus berubah? Itu yang pertama, tantangan internalnya untuk pemenuhan akan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Jadi perubahan di kurikulum itu memang harusnya terjadi dalam rangka untuk mencapai SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan itu apa? Nah, ini ada standar nasional mulai dari standar isi, standar proses penilaian, standar proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Inilah nanti yang akan kita jadikan acuan kita dalam mengembangkan kurikulum di pendidikan dasar. Itu dari segi internal. Oke, selanjutnya ada tantangan eksternal, yaitu tantangan masa depan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan fenomena negatif. Jika kita pelajari lanjut, maka tantangan eksternal dan tantangan masa depan kita, lulusan kita nanti mau jadi apa, gitu. Kemudian berguna tidak ini untuk kehidupannya nanti. Itulah rasional kita merubah atau mengembangkan kurikulum. Lanjutnya tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Ini sesuai tidak dengan zamannya nanti, dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau tidak, ya berarti harus kita sesuaikan. Itu kenapa harus ada pengembangan di kurikulum. Kemudian fenomena negatif terkait dengan kenakalan remaja, kemudian sikap dari siswa. Ini kaitannya dengan karakter nanti. Ternyata itu penting. Makanya di kurikulum 2013 disisipkan pendidikan karakter di dalamnya. Atau bahkan pada kurikulum 2013 outputnya nanti adalah pemenuhan atau tujuannya pemenuhan dari pendidikan karakter. Selanjutnya penyempurnaan pola pikir atau paradigma di pembelajaran. Jadi pengembangan kurikulum nanti juga difokuskan pada, kalau pembelajaran pada umumnya itu mungkin terfokus pada guru atau dulu di beberapa pembelajaran kurikulum sebelumnya. Maka pada kurikulum 2013 ini paradigma pembelajarannya berbeda, semuanya menjadi student center atau terfokus pada siswanya. Kemudian bagaimana mencetak siswa untuk mereka berpikir kritis melalui 4C.
Jadi ada critical thinking. Nah, bagaimana cara siswa untuk berpikir kritis, komunikatif. Nah, supaya dia pun juga mahir dalam bercakap, kolaboratif. Dengan mereka bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain. Pintar, namun hanya untuk dirinya sendiri, itu tidak begitu bermanfaat. Tapi jika dia pandai, namun bisa bermanfaat bagi orang lain, itu yang lebih baik gitu. Selanjutnya untuk penguatan tata kelola dari kurikulum itu sendiri. Jadi penataan di tata kelola kurikulum untuk mencapai sebuah tujuan itu. Dan selanjutnya pendalaman dan perluasan materi. Jadi kedalaman materi itu bisa kita lihatnya nanti di komponen-komponen dalam kurikulum itu. Karena di kurikulum nanti akan ada standar kompetensi di lulusan, standar isinya seperti apa, nah gitu. Jadi seberapa kedalaman materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Oke. Nah, elemen perubahan kurikulum 2013 di SDMI. Nah, jadi perubahan kurikulum 2013 apa saja yang dirubah? Nah, seperti itu. Jadi perubahan kurikulum 2013 pada kompetensi lulusan itu konstruksi holistik yang didukung oleh semua materi atau mata pelajaran, terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Jadi pada kurikulum 2013 kompetensi lulusannya itu sudah terkonstruksi secara holistik. Jadi semua materi mata pelajaran itu terintegrasi, makanya ada kaitan antara IPA dengan bahasa Indonesia, dengan matematika, IPS dengan bahasa dan sebagainya, karena semuanya terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Itulah kenapa pada kurikulum 2013 yang ada di SDMI disajikan secara tematik, bahkan tematik integratif. Jika di kurikulum sebelumnya, tematik itu serasa seperti es campur, yang mana pada komposisi-komposisinya masih terasa, bahasa Indonesia masih terasa, IPA masih terasa, IPS terasa. Nah, kalau es campur kan ini ada cendolnya, ini ada buahnya dan sebagainya. Kalau di kurikulum 2013 itu tematiknya sudah tematik integratif, bukan es campur lagi, tapi sudah jus, artinya sudah menjadi satu atau menyatu. Perubahan di kurikulum 2013 pada materi pembelajaran itu dikembangkan berbasis kompetensi, sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan, kemudian mengakomodasi konten lokal, nasional, dan internasional. Kita masih ingat di kurikulum KPK, sekurikulum sebelum KTSP. Mungkin ada dari kalian dulu masih menggunakan atau masih memakai kurikulum berbasis kompetensi KPK, entah di kelas berapa dulu ya. Nah, di kurikulum 2013 kita juga mengambil beberapa dari kurikulum berbasis kompetensi itu. Bukan kita kembali, namun kita mengembangkan dari kurikulum sebelumnya. Namun perbedaannya, kalau di kurikulum 2013 kita juga mengakomodasi dari konten lokal, nasional, dan juga internasional. Terlebih pada kurikulum 2013 nanti kita lebih mengembangkan pada pendidikan karakter. Jadi tidak hanya pada kompetensi yang dimiliki oleh siswa, namun juga karakter apa yang harus didasarkan pada siswa tersebut, yang dimiliki oleh siswa tersebut. Oke, elemen perubahan kurikulum yang lain adalah perubahan kurikulum 2013 pada proses pembelajarannya mencakup yang pertama berorientasi pada karakteristik kompetensi yang mencakup sikap, ya, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Dan di kategori sikap itu ada kata kerja operasionalnya. Jadi ada menerima, menjalankan, menghargai, menghayati. Nah, ini adalah levelnya ya, menurut Krathwohl. Kemudian untuk keterampilan itu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan, dan mencipta. Ini juga level dari kategori keterampilan. Nah, terakhir untuk pengetahuannya itu di Bloom dan Anderson, maka mungkin kalian masih ingat tentang taksonomi Bloom dan seperti itu. Jadi mulai mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta taksonominya untuk ranah pengetahuan. Dan selain berorientasi pada karakteristik kompetensi, pada perubahan kurikulum 2013 juga menggunakan pendekatan saintifik. Apa pendekatan saintifik? Nah, pendekatan saintifik itu adalah pendekatan ilmiah. Jadi, karakteristik kompetensi sesuai dengan jenjangnya. Nah, kemudian mengutamakan discovery learning dan project based learning. Jadi ada
produknya dari sebuah pembelajaran tersebut. Kalau kita gambarkan seperti ini, nah ini ada attitude, jadi ada sikap, mulai dari accepting, responding, valuing, nah organizing atau internalizing, characteristic. Nah, jadi nanti di sini untuk mencapai sebuah karakter ini loh prosesnya nanti, nah gitu ya. Kemudian skill atau keterampilan. Jadi pada keterampilan nanti seperti dia saya paparkan tadi adalah mulai mengamati, menanya, mencoba. Nah ini, jadi observing, mengamati, menanya, mencoba, menalar, sampai pada menyajikan atau mengkomunikasikan. Atau kalian bisa melihatnya di 5M pada kurikulum 2013. Nah untuk taksonomi belumnya atau knowledge-nya itu pertama mengenai knowing. Nah untuk knowing-nya, keterampilan atau pengetahuan dasarnya, pengetahuan dasar pada level pengetahuan. Jadi mengetahui, siswa mengetahui, nah itu adalah level yang paling dasar. Kemudian understanding. Nah di understanding ini siswa tidak hanya mengetahui tapi sudah memahami. Ini ya sudah lebih dari hanya tahu, tapi sudah memahami. Applying, jadi sudah bisa menerapkannya. Ini level berikutnya, sampai naik terus sampai analyzing dan juga evaluasi. Jadi pada kegiatan evaluasi ini nanti siswa sudah bisa membuat penalaran untuk mengambil sebuah kesimpulan atau sikap. Jadi nanti evaluasi dengan komunikatif jadi satu adalah nanti creating, itu mencipta. Jadi di 4C itu kan ada creating ini, mencipta. Siswa sudah ada produknya atau project based learning, tadi adalah creating di sini. Gitu ya, itu adalah elemen perubahan kurikulum 2013 jenjang SDMI. Jadi mulai sikap, keterampilan dan pengetahuan. Tidak hanya tertulis pada RPP-nya ada attitude, ada skill-nya, ada knowledge-nya, tapi juga ada level-levelnya harus diperhatikan ketika guru atau pendidiknya dalam menyusun sebuah perencanaan pembelajarannya. Oke, kita lihat lagi elemen perubahan kurikulum 2013 di SDMI tentang perubahan kurikulum pada penilaian. Oke, kalau tadi kan pada proses belajarannya, sekarang pada penilaiannya seperti apa pada kurikulum 2013. Jadi untuk penilaian mencakup penilaian yang berbasis tes dan juga non-tes. Kalau tes sudah tidak asing lagi kan, tes ada tes tulis, tes lisan dan sebagainya. Dan ada juga non-tes, jadi tes dan non-tes. Pada kurikulum 2013 penilaiannya mencakup penilaian yang berbasis pada tes dan juga non-tes. Jadi menilai itu tidak hanya pada hasil akhirnya, namun pada prosesnya lah yang akan kita nilai. Nah, dengan menggunakan authentic assessment, penilaian autentik, penilaian yang tidak didasarkan pada hasil akhirnya, melainkan melalui proses bagaimana nilai itu didapatkan. Itu ya. Dan rapornya atau laporan kepada orang tuanya memuat penilaian yang dalam bentuk deskripsi kualitatif. Jadi laporan yang akan kita berikan kepada wali muridnya atau orang tuanya dalam bentuk deskripsi kualitatif tentang sikapnya, pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi tidak hanya angka-angka yang kita berikan kepada wali murid atau orang tuanya, melainkan dalam bentuk deskripsi kualitatif bagaimana sikap anak tersebut, bagaimana pengetahuannya, dan juga bagaimana keterampilan yang dimiliki. Jika kita perhatikan pada tabel berikut, jadi rekonstruksi dari kompetensi anak ketika di kurikulum 2013, ini jenjang SDMI ya, jadi ada 4 KI. Jadi KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Yang mana nih untuk capaiannya di KI 1 itu adalah bagian spiritual. KI 2 itu adalah sosial, KI 3 adalah pengetahuan, dan KI 4 adalah keterampilan. Diingat-ingat ya, jadi ada 4 KI. KI ini kalau zaman kurikulum KTSP dulu kita lihat masih SK atau standar kompetensi, namun SK sudah tidak ada lagi, maka di kurikulum 2013 itu namanya KI atau kompetensi inti. Jadi ada 4 KI ya. Untuk KI spiritual itu mencakup beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah targetnya. KI sosialnya, jadi anak bisa berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, itu adalah KI 2 atau sosial.
Untuk pengetahuannya kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang dia peroleh. Untuk keterampilannya, maka kecakapan dan kekreatifan dari si anak. Jadi untuk kedalaman materinya, kurikulum 2013, materinya itu lebih mempertahankan, mengurangi atau menambah materi. Jadi di sini kesesuaian dan kedalaman materi, bahasa sebagai penghela, tematik terpadu. Nah, menggunakan pembelajaran tematik terpadu dan penguatan pada IPA, IPS di SMP. Jadi nanti pada materi yang akan disampaikan atau knowledge-nya di K13 itu penguatan IPA dan IPS, penyesuaian dengan WISA atau TIMMS dan lembaga lainnya serta dengan perkembangan di berbagai negara. Ini jadi pedoman kita ketika kita mau membuat materi itu kedalamannya kita perhatikan ini nanti ya. Masalah kedalaman materi. Kemudian revolusi dalam proses pembelajarannya. Jadi dalam kedalaman materi yang akan kita sampaikan, maka ini adalah proses pembelajarannya. Jadi kita bisa melihat lintasan taksonomi Anderson. Nah, tadi mulai dari keterampilannya, bagaimana di pengetahuan di Anderson tadi, kemudian di keterampilannya, di sikapnya tadi seperti segitiga yang saya tunjukkan di awal tadi ya. Kemudian pada proses pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Nah, nanti prosesnya pun juga menggunakan beberapa strategi seperti ini. Saya rasa untuk strategi seperti ini karena sudah tidak asing lagi, karena sudah pernah kita pelajari pada mata kuliah strategi pembelajaran. Ada inquiry dan discovery, project based learning, cooperative learning. Jadi nanti walaupun di kurikulum 2013 itu lebih cenderung pada kegiatan scientific 5M itu ya, namun kita bisa kolaborasikan dengan beberapa strategi pembelajaran berikut ini. Untuk penilaiannya, ini juga ada reformasi dari penilaian, ada penilaian tes, portofolio, ada pedoman observasi, ada tes performanya, dan juga ada catatan dari anekdotnya siswa dan sebagainya. Jadi untuk penilaian pun bisa sangat beragam, begitu. Kemudian jika kita lihat dari kurva ini, bawah ini, maka untuk jenjang SD, nah SD atau MI di sini ya, itu knowledge-nya itu lebih sedikit. Jadi apa yang kita ajarkan kepada siswa itu pengetahuannya sedikit, lebih banyak pada bagian keterampilannya, dan yang paling banyak adalah pada attitude atau sikapnya. Jadi pondasi dasarnya pada jenjang SD itu lebih banyak pembelajaran tentang sikap daripada tentang pengetahuannya. Itulah kenapa pada kurikulum 2013 muatan materi pengetahuan itu tidak begitu banyak, namun lebih diarahkan bagaimana membentuk siswa yang berkarakter. Karena pondasi dasarnya pembentukan karakter itu pada jenjang pendidikan dasar, khususnya di SD, MI. Jadi pengetahuannya sedikit aja. Kemudian ada keterampilannya, ada sikapnya yang sangat banyak di sini. SMP juga masih hampir sama walaupun sudah berkembang untuk pengetahuannya dan juga keterampilannya. Nah, baru di SMA ini sudah mulai imbang atau seimbang antara knowledge, skill, dan attitude. Nah, baru di perguruan tingginya, di perguruan tinggi seperti kalian ini nanti itu sudah mendalami sebuah keilmuan, makanya knowledge-nya lebih tinggi atau lebih banyak daripada di jenjang SD. Dan kebalikannya, untuk pembelajaran tentang sikap, karakter itu sudah terbentuk harusnya di perguruan tinggi. Jadi ini sedikit pembelajarannya, lebih pada ke pengetahuan dan juga keterampilannya. Sementara attitude-nya sudah dibentuk mulai di jenjang pendidikan dasar. Inilah kurva yang harusnya terjadi di pembelajaran kita. Kaitannya dengan pembelajaran di kurikulum 2013, jadi ada pembelajaran yang langsung dan tidak langsung. Proses pembelajaran langsung itu seperti apa? Nah, pembelajaran yang langsung adalah proses pendidikan di mana siswa mengembangkan pengetahuannya, kemampuan berpikirnya, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP, yang mana berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran tentunya ya. Jadi kalau pembelajaran langsung itu adalah pembelajaran yang sudah direncanakan oleh guru dalam bentuk RPP-nya. Nanti pertemuan pertama saya akan begini. Di kegiatan inti siswa akan membentuk kelompok. Nanti di kegiatan akhir siswa akan mengkomunikasikan misalkan. Itu sudah terangkum atau terencana dalam RPP-nya atau sudah ada di silabusnya. Itu adalah pembelajaran langsung.
Sementara pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang. Jadi kegiatan yang berjalan tanpa sebuah perencanaan itu namanya pembelajaran tidak langsung. Itu ya, saya harapkan ini bisa kalian pahami. Jadi apa yang saya sampaikan semoga kalian bisa mengerti, sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita akan melakukan bedah kurikulum. Karena minggu depan kita latihan ya, jadi kita akan bedah kurikulum atau struktur kurikulum di SDMI, mulai dari KI-nya, kemudian KD-nya itu apa, tematik, karena tematik temanya apa saja mulai kelas 1 sampai kelas 6, muatan materinya, kemudian beban belajarnya, nah sampai pada penilaian. Itu yang kita pelajari minggu depan untuk kita bedah di kurikulumnya. Nah, untuk pertemuan hari ini sekilas tentang kurikulum yang di SDMI yaitu kurikulum 2013, inilah singkatnya ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada materi yang akan saya berikan setelahnya. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini terkait dengan kurikulum SDMI sudah cukup. Sampai ketemu minggu depan ya. Jadi saya harapkan kalian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat sehingga kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar atau nanti di Google Classroom kita. Oke, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.